James Webb tersandra akan keharusan memberikan origin, sedangkan pedagang tersandra akan keharusan menjual origin tertentu agar pembeli mau. Ini semua akan menjadi senjata makan tuan. Apa yang harus kita lakukan bersama? Halo, selamat datang. Balik lagi bareng gue, seperti biasa, Adam Harits. Di video ini gue pengen bahas satu topik ya, yang menurut gue cukup krusial untuk kita bedah dan kita pahami bersama. Kenapa? Karena topik ini sekarang khususnya ya, beberapa tahun ke belakang lah, mungkin bicara 5-10 tahun ke belakang, menjadi satu hal yang digunakan atau dijadikan acuan dalam memberi batu permata melebihi kapasitasnya. Apa itu? Origin. Nah, oke, menarik kan? Stay tune, jangan kemana-mana, langsung kita bahas tentang origin ini. Bicara mengenai determinasi origin ya, kita perlu melihat sejarah. Bagaimana awal mula origin ya atau asal usul batu permata ini menjadi satu topik hangat atau menjadi satu hal yang klasifikasikan dalam proses sertifikasi batu permata. Oke? Ngomong-ngomong, origin itu adalah asal usul batu permata itu ditemukan ya. Sejarahnya begini. Pada tahun 1950-an ya, ada seorang dengan nama Dr. Gublin. Oke, beliau adalah pendiri dari laboratorium Gublin saat ini yang masih ada sampai saat ini, oke? Pada tahun 1950, beliau berinisiatif. Dia menemukan bahwasanya ternyata setiap batu-batu permata itu memiliki ciri dari inklusinya yang dapat memberitahu asal-usul ditemukan batu tersebut. Karena ketika ia teliti, ya, batu-batu dari origin-origin tertentu saat itu misalnya dari Burma, dari Sri Lanka, ya, dari Thailand, oke? Itu memiliki karakter yang unik antar satu sama lain. Saat itu akhirnya ia mulai mencatat atau merekord data-data temuannya dari ciri-ciri inklusi ya. Jadi pada saat itu peralatan gemologi belum secanggih sekarang, oke? Ya, baru sebatas analisa mikroskopik. Makanya sampai sekarang pun analisa mikroskopik masih menjadi satu acuan dalam menentukan origin. Karena ternyata dari analisa mikroskopik, dari ciri inklusinya, ya, Dr. Gublin menemukan bahwa terdapat perbedaan karakter inklusi antara origin yang satu dengan origin yang lain. Oke? Yang perlu digarisbawahi begini, tahun 1950-an ketika Dr. Gublin mulai merekord ya atau mendata hasil temuan ini, origin pada batu permata itu masih terbatas. Misalnya kalau kita bicara safir, ya, saat itu origin safir paling baru dari Burma, dari Kashmir, dari Sri Lanka. Lalu bicara masalah ruby, paling dulu baru ada Burma, Thailand, sama sebagian ruby Sri Lanka. Bicara mengenai emerald, itu paling baru Kolombia sama Rusia. Oke? Yang mana ciri antar negara-negara yang tadi gue sebutin, ya, itu sangat berbeda satu sama lain. Sehingga pada saat itu penentuan origin jauh lebih pasti dan jauh lebih mudah. Ya, itu makanya asal muasal bagaimana analisa perihal determinasi origin itu muncul. Ya, karena memang bisa dibedakan ciri-ciri tersebut. Tetapi yang satu yang kita perlu ingat bahwa ternyata ya, memang yang tidak dapat terhindarkan adalah negara-negara lain mulai menghasilkan batu permata juga. Yang tadinya terbatas hanya beberapa negara berkembang. Safir misalnya tiba-tiba ditemukan di Madagaskar, ditemukan di Australia, ditemukan di Kenya, di Ethiopia, ya, ditemukan di mana lagi? Begitu banyak negara menghasilkan safir. Lalu ruby, ternyata muncul ruby Mozambik, ruby Madagaskar dan lain-lain. Kalau emerald, ternyata muncul dari Zambia. Oke, dan terakhir yang paling fenomenal muncul dari Ethiopia. Ternyata jadi banyak. Betul kan? Yang lebih mengejutkan lagi adalah, sebenarnya bukan mengejutkan ya, memang nggak terhindarkan gitu kan. Ternyata batu-batu yang timbul dari negara-negara lain ini memiliki karakter yang mirip-mirip. Sehingga apa yang terjadi, ya, yang terjadi dengan situasi determinasi origin pada saat ini adalah pemeriksaan determinasi origin menjadi tidak dapat terlalu diandalkan seperti sedia kala. Sekali lagi gue ulang, karena pada awalnya origin yang muncul ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Tiba-tiba, berarti gini ya, ini gue kasih analogi nih biar mudah dipahami. Misalnya muncul origin yang Dr. Gublin pertama kali temukan, origin A dan origin D, ya kan? Ini punya karakter yang sangat berbeda. Tiba-tiba muncul B, C, C kuadrat dan lain-lain. Oke, yang begini, 1, 2, 3, lama-lama jadi
Yang dari berbeda banget menjadi semakin sedikit bedanya, semakin sedikit, dan pada akhirnya adalah beberapa negara memiliki karakter inklusi yang sama atau hampir mustahil untuk dibedakan. Satu lagi yang mesti kalian ingat adalah bahwa tidak semua batu dapat dipastikan determinasi originnya. Hanya korundum, emerald, dan sebagian chrysoberyl mungkin bisa, gitu ya. Tapi batu-batu lain mustahil, gitu ya. Terakhirnya apa? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keilmuan ya tentang origin ini menjadi satu keilmuan yang paling sedikit dapat dipahami oleh dunia gemologi. Apa artinya? Misalnya begini, kalau kita bicara soal analisa properties batu, itu memiliki standar kepastian. Oke, bagaimana caranya dan apa yang mesti dilihat. Oke, origin ini beda. Origin itu berdasarkan opini yang ditunjang atau didukung oleh data sampling batu-batu yang kita punya sebagai studi komparatif perbandingan origin A dan origin B. Itu cara kita agar bisa lebih akurat dalam memisahkan origin batu permata. Ya, kalau kita melihat GIA, ya, bagaimana sih GIA menentukan standar origin? Gue pernah waktu sekolah di GIA, gue pernah diundang oleh GIA. Waktu itu kita ada field tour. Field tour ini kita dibawa ke laboratorium sampling batu GIA. Namanya bank sample gitu. Isinya itu semua batu-batuan yang didapati langsung oleh gemologis lapangan GIA ya, yang terjun ke tambang. Saking GIA tidak mau keliru dalam memastikan sampling origin mereka, ya, atau sampel batu yang mereka dapati, ya, agar tidak keliru, mereka mengklasifikasikan. Klasifikasi A adalah ketika gemolog lapangan GIA datang ke tambang, turun langsung bersama penambang, ya, ikut menambang atau menyaksikan di sampingnya ketika penambang mendapatkan batu. Itu kategori A, sampel paling kredibel. Kategori B apa berikutnya? Ketika gemolog lapangan GIA menunggu di atas tambang ketika penambang terjun ke bawah. Itu udah B levelnya. Lalu yang kategori C apa? Ya, ketika gemolog gemolog lapangan GIA menunggu beberapa ratus meter dari lokasi tambang. Bayangin. Dan yang terakhir D adalah ketika gemolog GIA membeli sampel barang di pasar terdekat dari tambang. Segitu ketatnya GIA saat ini dalam memastikan bahwa sampel untuk bahan pembelajaran mereka tidak salah. Bayangin, oke? Jadi itu dia tadi. Sekarang situasinya adalah kami para pelaku James Lab dihadapi oleh persoalan pertama ada limitasi. Limitasi ini artinya apa? Bahwa ada keterbatasan yang tidak bisa dihindarkan, melainkan harus dijalani dalam penentuan determinasi origin yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Oh ya, kedua hambatannya adalah situasi market Indonesia yang menginginkan kita untuk terus memberikan determinasi origin. Karena bagi mereka determinasi origin itu penting. Dan yang terakhir, yang sangat amat sudah mulai nggak karuan adalah determinasi origin ini menjadi satu faktor penting ya, yang terkadang mengalahkan porsi atau mengalahkan kualitas batu atau bahkan treatment batu yang buat gue ini udah ngaco gitu. Sejak kapan sih origin itu menjadi faktor utama? Menjadi faktor pelengkap iya, oke, ya kan? Beberapa origin yang memang memiliki histori penting, oke lah. Kalau mau beli history gitu kan. Tapi untuk kayak misalnya sekarang lah, yang terjadi saat ini kan apa sih? Kalau batu safir maunya Ceylon. Kalau Madagaskar nggak mau. Emang kenapa? Safir sama Madagaskar, dua-duanya buat gue punya yang bagus, punya yang jelek. Yang udah ngaco itu ketika safir kualitas bagus dari Madagaskar atau karena Afrika, ya harganya lebih murah atau orang nggak mau beli karena ada safir dari Sri Lanka yang kualitasnya mungkin lebih jelek. Kalian beli kualitas atau beli origin? Kalau tiba-tiba safir top quality luar biasa bagus keluar di Serang gimana? Damn! Apa lo nggak mau beli? Harganya murah, 1 juta. Safir Sri Lanka 100 juta. Lo pilih mana? Kan ini kan udah nggak make sense gitu kan. Makanya ini penting banget gitu. Kita nggak boleh berpatok sama origin. Satu hal lagi, dikarenakan tadi yang gue bahas bahwa munculnya makin banyak negara-negara penghasil batu yang cirinya satu sama lain semakin mirip, apa yang terjadi? Determinasi origin menjadi wilayah abu-abu yang mana
Opini antar lab bisa jadi beda. Bisa jadi lab A bilang Sri Lanka, lab B bilang Madagaskar, lab C bilang Birma. Bahkan satu lab aja bisa menyebut origin yang berbeda untuk satu batu atau satu bahan yang sama. Hal ini tidak terhindarkan dan tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi di seluruh dunia. Begini ya, menurut gua kalau kita posisi kita semua sama-sama tersandra saat ini. James Lab tersandra akan keharusan memberikan origin, sedangkan pedagang tersandra akan keharusan menjual origin tertentu agar pembeli mau. Ini semua akan menjadi senjata makan tuan. Apa yang harus kita lakukan bersama? Kalau menurut gua, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, ya, pedagang batu sudah mulai harus mengedukasi pembeli. Jangan mengiming-imingi pembeli bahwa batu ini batu Sri Lanka, batu ini batu Birma. Jangan. Iming-imingi pembeli dengan kualitas. Edukasi pembeli bahwa membeli batu itu harus berdasarkan kualitas. Origin hanyalah faktor penunjang. Hanya gerakan edukasi ini yang bisa merubah mindset para pembeli. Karena sekarang para pembeli di lapangan sudah punya stigma, sudah terframe bahwa batu yang bagus adalah batu yang berasal dari hasil tambang tertentu. Which is not true gitu. Which is definitely not true karena semua batu punya keindahan masing-masing. Nggak penting asal dari mana gitu. Tanpa adanya edukasi ini, ke depan pedagang sendiri yang akan semakin kesulitan dan akan semakin tersandra. Karena situasi saat ini mengharuskan kita mengambil tindakan bersama-sama mengedukasi pasar, mengedukasi market. Pembeli batu akan terus bertambah. Pembeli yang baru akan menjadi pembeli lama. Dan yang tadinya belum beli batu akan menjadi pembeli batu. Mari sama-sama jangan ulangi kesalahan orang-orang dulu. Hanya karena menginginkan profit, keuntungan, mereka membrainwash para pembeli bahwa batu ini batu Sri Lanka yang bagus, batu Birma dan sebagainya. Oke, kita harus makin dewasa edukasi pembeli bahwa tidak penting asal batu dari mana, yang terpenting adalah kualitasnya. Jelaskan ke pembeli. Sekarang ini kalian bisa kasih analogi ke pembeli. Oke, tahu nggak? Boleh tanya ke pembeli kalian. Tahu nggak ada berapa negara penghasil safir? Taruh 15. Apakah mungkin mengambil salah satu dengan pasti? Jawabannya enggak. Hanya tertentu yang mungkin. Gua rasa edukasi semacam ini perlahan tapi pasti akan merubah mindset pembeli, ataupun untuk pembeli baru akan membentuk mindset baru. Gitu. Gerakan ini yang harus kita mulai bersama, ya. Karena ke depan, karena gini, kita harus mencontoh pasar di luar negeri, ya. Kalau kita ke Thailand, kalian boleh tanya, boleh konfirmasi cerita gue ini sama pedagang-pedagang batu. Kalau mereka ke Thailand, ya, apakah orang sana nggak jadi beli kalau batunya bukan Sri Lanka, misalnya? Tidak, mereka tetap beli dengan harga yang disepakati. Artinya apa? Market di luar negeri udah tidak menjadikan origin sebagai faktor utama seperti di Indonesia. Gitu. Kalau di luar negeri bisa, kenapa kita nggak? Kita bisa. Hanya perlu konsistensi dan keinginan yang gigih untuk sama-sama merubah itu. Oke. Dari gue itu aja. Udah cukup, kayaknya udah cukup komplit pembahasan tentang origin. Jangan lupa untuk mungkin share pengalaman kalian tentang origin, boleh di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like dan komen. Oke? Thank you so much for watching ya. Sampai ketemu di video berikutnya.